Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى. Dan ketika meminta air atau istisqa, Musa itu Nabi Musa, liqaumihi untuk kaumnya Nabi Musa, ay waqad atashu fittih, dan benar-benar telah dahaga itu mereka kaum Bani Israel saat itu fittih, di Sahara Tih. Faqulna, maka aku Allah berkata, idrib, pukulkanlah wahai Musa, bi'asaka, dengan tongkatmu, al-hajaro, pukulkan kepada batu. Fanfajarat, maka menjadi terpancar, minhu, dari hajar tersebut, batu tersebut. Wa huwa alladzi farra bi thawbi, menurut tafsir Jalalain itu adalah batu yang membawa lari pakaian Nabi Musa saat mandi. Menurut pendapat yang lain bukan itu. Fanfajarat, maka terpancar, minhu, dari batu tersebut, hajar, ithnata asyrata, itu 12 ainan, sumber atau mata air. Qad alima, benar-benar telah mengetahui, kullu unasin, itu setiap manusia, maksudnya aisibtin minhum, setiap keturunan dari Bani Israel, mashrobahum, kepada tempat minumnya. Bani Israel terbelah menjadi 17 suku. Ini ada air yang terpancar, 12 pancaran air sumber, 12 suku, 12 pancaran air, pas satu-satu. Kulu washrabu, kulu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, mir rizqillahi, dari rizkinya Allah, wala ta'thau, dan janganlah kalian merusak, fil ardi, di bumi, mufsidina, dalam keadaan yang benar-benar merusak, ay bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini kembali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tatkala Allah memberikan nikmat lagi kepada kaum Bani Israel, di mana saat itu mereka kehausan, kehabisan air di padang Sahara yang begitu luas, padang Sahara Tih. Saat itu mereka kehausan, sudah tidak ada air. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar diberi air oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun akhirnya mendoakan, ya Rabbi isqihim, ya Rabbi, wahai Tuhanku, isqi, berilah air
qaumi, kepada kaumku. Nabi Musa meminta air, meminta agar Allah menurunkan air dari langit untuk dibuat minum kaumnya. Maka bukannya Allah menurunkan air hujan, tapi Allah ingin menunjukkan mukjizat kepada kaum Bani Israel agar mereka tambah bersyukur, tambah mantep iman sama Allah. Akhirnya Nabi Musa disuruh oleh Allah, "Anidrib bi'asakal hajar." Wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu kepada batu tersebut. Disuruh mukul batu. Akhirnya dari batu tersebut terpancar keluar pancaran atau sumber mata air 12 sumberan. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi Musa itu masih mau ketika diminta kaumnya untuk mendoakan mereka agar dapat air, padahal sudah sekian kali mereka mengkhianati Nabi Musa. Mereka sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang banyak. Dapat nikmat dari Allah dikufuri, dapat nikmat dikufuri, terus seperti itu. Tapi ketika minta lagi sama Nabi Musa tetap mau mendoakan mereka. Padahal sudah sering mereka ingkar janji, sering mengkhianati. Kenapa mereka mau seperti itu? Karena memang yang namanya utusan Allah, para rasul, para nabi itu punya rahmah nabawiyah, rahmat kenabian. Hatinya itu cinta banget terhadap umatnya, walaupun bandelnya tidak karu-karuan. Tapi karena umatnya niku, mereka cinta terhadap umatnya melebihi cintanya orang tua ke anak-anaknya sendiri. Karena rahmat di hati para nabi itu rahmat nabawiyah, yang rahmat itu nggak bisa dibandingkan dengan rahmatnya siapapun. Ibu ayah yang paling cinta terhadap anaknya sedunia, misal enek lomba, ayo coba diadu, ayah ibu mana yang paling cinta sama anaknya saat dunia misal, itu masih tidak ada apa-apanya dibanding cintanya seorang nabi, cintanya seorang rasul terhadap semua umatnya. Karena itu beliau punya rahmat yang begitu luas ini, diminta lagi untuk mendoakan mereka walaupun mereka sudah sering mengkhianati, sudah sering melanggar, tetap dikabulkan sama Nabi Musa. Donga kali Gusti Allah, ya Allah nyuwun air Gusti, minta air ya Allah. Didoakan oleh Nabi Musa alaihis salam. Maka para ulama mengatakan begitu juga para pewarisnya Rasulullah, pewarisnya para nabi, yaitu para ulama, harus mewarisi rahmah nabawiyah, cinta yang begitu luas di hati para nabi itu harus diwarisi juga. Para ulama itu selain mewarisi ilmu juga harus mewarisi rahmat di hatinya, harus luas. Atine kudu amba. Makanya nenten kiai ulama pewaris nabi, bener-bener pewaris nabi niku mboten mutungan, mboten tersinggungan. Ulama pewaris nabi misalkan umatnya, masyarakatnya ndak menghargai, ndak menghormati, mboten tersinggung. Yes, memang begitu namanya umat, wis macem-macem, enten sing seneng, enten sing mboten seneng, enten sing ngormati, ada yang tidak menghormati, wis biasa. Didoakan semua. Ketika dia berdoa di tengah malam ataupun dia berdoa Allahumma hdina fiman hadait misalkan, ya Allah beri kami hidayah dengan orang yang Engkau beri hidayah. Yang dimaksud kami itu semuanya. Dia doakan semua orang yang ada di daerahnya, semua orang yang ada di masyarakatnya tersebut. Karena dia mewarisi rahmah nabawiyah dari para nabi, rahmat di hati yang begitu luas. Mboten enten ceritane pewaris Rasulullah kok mutungan niku, mboten enten.
mereka akan terus tetap menebar manfaat untuk umat, karena yang mereka ingin capai adalah ridho dari Allah, ridho dari Nabi Muhammad SAW. Malah justru nek anten kiai ulama yang berdakwah di satu daerah kok ada halangan, ada hinaan, ada cacian, ada yang tidak suka, oh malah mereka seneng. Oh berarti alhamdulillah dakwah saya ini insya Allah cocok dengan dakwahnya Nabi. Pasti ada yang yang menghalangi, yang nggak suka dan seterusnya. Rasulullah mawon sing sempurna akeh sing mboten seneng. Apalagi ulama pewaris Nabi yang manusia biasa yang tentunya banyak kekurangan. Maka orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasulullah, para ulama, mereka harus punya rahmah nabawiyah. Di hatinya harus punya rahmat besar terhadap umatnya baginda Nabi SAW. Atine ombo, atine jembar. Niku termasuk salah satu ciri khas ulama pewarisnya Rasulullah SAW. Walaupun dihianati, walaupun dicaci, maafno ngampuni mudah, karena hatinya memang bersih, mewarisi kebersihan hati para nabi, mewarisi kebersihan hati Rasulullah SAW. Nabi Musa sudah seringkali dihianati. Mereka minta kepada Nabi Musa untuk berdoa agar Allah memberikan air. Nabi Musa pun dengan lapang hati mendoakan mereka, dan akhirnya disuruh Allah untuk memukul batu. Maka dipukul itu batu, terpancar dari batu tersebut 12 sumber mata air. Al-Imam Ibnu Atiyah itu menerangkan, ulama tafsir sepakat batu yang saat itu dipukul oleh Nabi Musa bentuknya niku kotak, kayak kepala manusia cuman rata, ini rata, belakang rata, ini rata, jadi kotak. Nah masing-masing sisi, depan, belakang, kanan, kiri, sisi 4 itu mengeluarkan 3 pancaran. Bagian atas, bagian bawah tidak mengeluarkan pancaran air. 3 kali 4 12. Terus pancarannya itu deras sampai jadi kayak sungai kecil gitu. Sehingga 12 sungai terbentuk dan mereka minum satu persatu dari 12 pancaran tersebut, karena memang Bani Israel kan terpecah jadi 12 suku. Mereka meminum satu persatu dari pancaran air tersebut. Hebatnya lagi, kalau sudah mereka itu sudah puas menggunakan air, maka air itu pun mampet. Ada riwayat dipukul sama Nabi Musa mampet, dipukul pakai tongkat Nabi Musa mancur nih. Walhasil ajaib itu batu ini. Kata Imam As-Sawi, batu ini bentuknya enggak terlalu besar, cuman 1 dirok. Kotak 1 dirok. 1 dirok itu mudahnya setengah meter, kotak setengah meteran. Tapi keluar pancaran 12 pancaran yang begitu deras sampai dipakai minum seluruh kaum Bani Israel yang kemarin jumlahnya itu sekitar 600.000, itu yang kuat-kuat, yang dempal-dempal, belum yang wanita, yang tua, yang anak-anak kecil. Jadi wakeh dibuat minum begitu banyak. Suku kaum Bani Israel tersebut semuanya minum menggunakan air itu dengan puasnya. Kemudian saat sudah terpancar tersebut, ketika mereka pengen melanjutkan perjalanan, maka mereka ngomong sama Nabi Musa, wah ini kalau kita jalan batunya ini nggak dibawa, nanti kalau di tengah padang Sahara sana, kita keluar tidak bisa keluar lama ada di dalam sini, nanti kalau nggak ada air gimana? Wes batu ini harus kita bawa. Nek batu yang keluar macam 12 mata air ini nggak kita bawa, batu kotak ini, nanti kalau di tengah sana kita kehabis air gimana? Akhirnya dibawa itu batu. Mereka takut, khawatir, ragu, nanti kalau di tengah sana, padahal ada Nabi Musa, ragu dengan jaminan air yang mana itu dijamin oleh Nabi Musa alaihissalam. Dibawa itu batu. Kalau haus, pukul pakai tongkat Nabi Musa, keluar air. Selesai, dimatikan kerannya, pukul lagi. Ada riwayat batu itu kalau selesai nggak digunakan mati sendiri, kayak sanyo otomatis ya, harus kebak mati dewi. Luar biasa ini kaum Bani Israel. Batu ajaib kotak itu
keluar sumber mata air yang begitu segar, begitu banyak, dipakai sekian ratus ribu dari kaum Bani Israel. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan 12 sumber mata air keluar dari batu tersebut? Karena agar setiap suku dari Bani Israel yang banyaknya 12 tadi masing-masing meminum dari sumbernya sendiri-sendiri, sehingga tidak rebutan. Karena kaum Bani Israel niku mereka fanatik terhadap sukunya masing-masing. Sukunya kan terbelah jadi 12 tadi. Masing-masing dari 12 suku itu punya kepala suku dan mereka fanatik. Bahkan setiap suku itu mereka punya adat kebiasaan tidak mau menikah kecuali dengan sukunya sendiri-sendiri. Jadi 12 suku A, B, C misalnya. Suku A nikahnya dengan suku A, tidak mau nikah dengan suku sebelahnya, walaupun sesama Bani Israel, karena saking fanatiknya. Nah ini kalau dikasih sumber satu tok bisa rebutan nanti, karena masing-masing suku ini ingin berkembang biak lebih banyak dari suku lainnya. Kefanatikan yang begitu luar biasa. Karena itu dikasih 12 sumber mata air sehingga mereka semua bisa mengetahui mana bagian mereka sendiri-sendiri, satu-satu bagian dari air yang terpancar tersebut. Kemudian setelah begitu nikmat yang besar diberikan oleh Allah, ada stok air yang ajaib yang tidak pernah habis seperti ini, maka diperintahkan oleh Allah, kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Melalui lisan Nabi Musa, mereka diperintah untuk makan minum dari rizki yang dijamin oleh Allah. Manna wa salwa sebagai makanannya. Jadi ini ceritanya masih di dalam gurun Sahara tersebut yang mereka di dalamnya sampai 40 tahun itu. Manna wa salwa sebagai makanannya, plus air minum yang begitu jernih luar biasa keluar dari batu kotak yang ajaib tadi itu, mukjizat dari Nabi Musa alaihis salam. Dan sebetulnya Allah kalau mau menurunkan hujan dari langit ya bisa, tapi malah dikasih lebih dari itu, dikasih batu yang bisa mengeluarkan air setiap saatnya. Nek Allah nurunkan hujan jane lebih napa niku ya bisa gampang, Allah Maha Kuasa. Apalagi dalam penelitian ilmu modern, dunia niki kan daratan sama lautan itu 3/4-nya laut. Jadi misalkan dibagi dunia ini dibagi 4, maka 3 bagian itu isinya air lautan. Yang daratan cuma 1/4. Itu kalau menurut ilmu modern, hujan itu kan serapan dari air yang ada di laut diserap oleh menguap, diserap oleh awan, kemudian jadilah hujan. Itu sesuatu yang alami, sesuatu yang sekarang bisa dilihat dengan ilmu modern. Andaikan Allah ketika Nabi Musa istisqa alias berdoa minta hujan, minta air dikasih hujan, ya selesai, gampang aja. Tapi lihat bagaimana Allah memberikan air kepada Bani Israel dengan air yang istimewa, keluar dari sesuatu yang begitu keras, gak masuk akal, malah metu banyu yang begitu banyak bisa diminum oleh mereka semua. Ini mukjizat dan nikmat, mukjizat untuk Nabi Musa dan nikmat besar untuk mereka kaum Bani Israel. Tapi ya seperti itu, mereka mengkufuri lagi nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wala ta'thaw itu maknanya jangan kalian merusak di bumi. Ta'thaw itu sudah merusak, dikasih mufsidin dalam keadaan benar-benar merusak, double nih. Jangan bikin rusak di bumi, jangan bikin rusak di bumi, 2 kali ibaratnya. Ini menunjukkan bahwasanya kaum Bani Israel itu kaum yang benar-benar bandel, kaum yang benar-benar tidak mau menggunakan akal sehatnya. Sudah diperlihatkan banyak mukjizat, pemberian besar dari Allah,
masih aja bandel, masih aja maksiat sama Allah, masih aja kufur sama Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Karena itu di sini juga ada pelajaran ayat ini, wa idistasqa Musa, ketika Nabi Musa minta air alias istisqa, maka para ulama di sini juga menyebutkan ayat ini juga salah satu dalil bahwasanya diperbolehkan dan disyariatkan bagi kita umat Nabi Muhammad untuk istisqa saat gak ada air, saat musim kemarau. Istisqa itu minta air sama Allah atau minta hujan, itu diperbolehkan. Sempurnanya kita keluar ke lapangan bareng-bareng sholat sunnah istisqa, itu sempurnanya. Minimalnya istisqa itu boleh dan cukup pakai doa. Ketika khutbah Jumat doa boleh, atau selesai sholat doa boleh, atau ketika adzan dan qomat ma bainal adaini, yaitu waktu antara adzan dan qomat itu termasuk waktu mustajab, diisi doa yang mana isinya isi doa minta hujan. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Nah biasanya ini boleh, itu sudah termasuk istisqa. Nabi Musa saat itu istisqanya pakai doa aja. Yang doa Nabi Musa sendiri. Dulu ketika terjadi gersang, tidak ada air, benar-benar kering kerontang, orang pedalaman dari Badui datang ke Rasulullah. Saat itu Rasulullah masih khutbah Jumat. Maka di atas mimbar itu beliau istisqa dengan berdoa saja, tidak pakai sholat. Beliau berdoa untuk minta diturunkan hujan. Seketika itu langsung, ketika saat itu tidak ada mendung sama sekali, langit itu kayak kaca saking beningnya, kata Sayyidina Anas. Langit itu kami lihat ka'annaha zujajah laisa biha quz'ah. Langit itu awalnya bening, tidak ada mendung sama sekali, kayak kaca bening. Rasulullah pas diminta untuk berdoa agar diturunkan hujan, Nabi berdoa langsung gelap, langsung hujan. Bahkan hujan itu turun sampai Jumat depan. Akhirnya terisi semua itu padang pasir, terisi semua itu sumur-sumur dan lain-lain, semuanya terisi air berkah doa istisqa, doa minta hujan yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat sampai lapor lagi sama Nabi, ya Rasulullah sudah kebanyakan wahai Nabi, hentikan airnya wahai Rasulullah. Nabi berdoa dan berhenti itu hujan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman Raja Hajjaj bin Yusuf niku juga pernah terjadi kekeringan, kering kerontang. Hajjaj bin Yusuf niki pemerintah dolim, bunuhi para ulama, bunuhi aktivis-aktivis Islam kalau bahasa sekarang. Termasuk salah satunya sahabat Rasulullah, ada yang dihukum mati sama dia. Nah, dia ini orang dolim, penguasa dolim tapi Islam. Nah, ketika saat itu kering kerontang, dia menyuruh rakyatnya untuk istisqa. Ulama-ulama yang masih ada yang tunduk sama dia suruh istisqa semuanya. Enggak turun-turun hujan, miroron berkali-kali enggak turun hujan. Akhirnya ada orang soleh ngomong ke dia, wahai Hajjaj bin Yusuf, Allah itu akan menurunkan hujan dengan istisqanya orang soleh yang dia jaga sunnah Nabi qobliyah asar sama qobliyah isya. Kalau ada rakyatmu atau tokoh yang ada di kerajaanmu, dia ini menjaga sunnah qobliyah asar sama qobliyah isya, dua itu aja, maka kalau dia berdoa akan diturunkan hujan sama Allah. Dilihat sama dia tokoh-tokohnya, anak buahnya, orang enek sing sholat sunnah. Kemudian dia perhatikan dirinya sendiri, dia melihat diri sendiri, kebiasaan sendiri. Alhamdulillah saya sendiri. Hajjaj bin Yusuf ini kebetulan qobliyah asar, qobliyah isya itu dia nggak pernah tinggalkan. Ternyata dia sendiri yang ngamalkan. Akhirnya dia berdoa, ya Allah turunkan hujan ya Allah, berkah sunnah Nabi yang saya jaga, qobliyah asar, qobliyah isya, turunkan hujan ya Allah. Subhanallah, turun hujan deras. Padahal orang ini penguasa dolim, tapi berkah dia itu menjaga sebagian dari sunnah-sunnah Nabi, dan itu dipakai doa oleh dia, akhirnya turun hujan walaupun dia seorang yang dolim seperti itu. Masya Allah. Karena itu menjaga sunnah-sunnah Rasulullah itu faedahnya sangat besar,
menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbah Muslih Meranggen itu pendiri Jatman, Jam'iyah Ahlut Thoriqah, pendiri Thoriqah, organisasi Thoriqah. Mbah Muslih itu guru dari guru saya. Mbah Muslih ini pernah memberikan amalan istisqa dan ini tercantum di kitab manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Amalan ini dari Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Syair ini disuruh oleh beliau, bahkan beliau bercerita di situ di zaman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan juga di zaman salah seorang ulama yang disebutkan di situ yaitu Kiai Thayyib Ibrahim Rumbung. Itu di zaman kedua ulama besar itu ada pernah terjadi paceklik. Terus baca qasidah ini di setiap selesai adzan dibaca bareng-bareng masjid, mushola dan lain-lain. Nah, qasidah ini terbukti ampuh kata beliau. Qasidah ini karangan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Jadi guru-guru niku yang ngajarkan kami untuk cinta sama para habaib itu guru-guru dari guru-guru saya. Jadi kalau ada orang mempengaruhi kita orang untuk benci sama satu golongan apalagi habaib, maka tidak akan berpengaruh sama sekali bagi saya. Karena ke atas itu sanad-sanadnya kita orang ke guru-guru kita itu ada yang ke para habaib, bahkan kita diwasiati guru-guru kita untuk cinta terhadap mereka karena menurut guru-guru kita mereka adalah keturunan Rasulullah SAW dan ternyata di kitab-kitab itu yang kita baca juga memang betul seperti itu. Para habaib itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Ini beliau mengutip syair dari Al-Imam Al-Habib Abdul Haddad, bahkan beliau mengatakan di situ Al-Qutbul Ghaus. Al-Imam Abdul Haddad Ba'alawi ini salah satu orang yang titel kewaliannya itu Qutbul Ghaus, pemimpin rajanya wali di zamannya. Kata beliau, ini syair ini kalau dibaca ampuh sekali untuk mendatangkan hujan. Syair itu awalnya yang berbunyi begini: Ya rahmatallahi zuri wa an'imi bihuduri wa yammimi suha qaumi fidhan ki aisin mariri inna madadna yadayna ila rahimil ghafuri maulal mawali ta'ala laisa lahu min nadiri, dan seterusnya. Ada beberapa bait itu agak panjang, itu bisa dilihat di kitab Manaqib An-Nurul Burhani, yaitu terjemah Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang ditulis oleh guru dari guru kita Hadratus Syekh Muslih bin Abdurrahman Meranggen, yang mana beliau itu wafat di Mekah. Saat wafat ketika mau kuburannya itu mau dibongkar diganti mayat baru, itu ada cahaya dari makam beliau sampai ke langit sehingga tidak berani dibongkar. Menunjukkan beliau ini orang yang soleh. Termasuk Mbah Maimun Zubair itu ketika dibongkar jasadnya masih utuh. Mereka orang-orang soleh yang wafat di Mekah, yang mana mereka itu jasadnya utuh, nggak diambil, dibiarkan di situ, tidak diganti dengan mayat baru. Itu adalah orang-orang soleh yang mana mereka sudah terbukti kesolehannya, keulamaannya, dan mereka adalah ahlullah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon terakhir, kesimpulan pertama, seorang ulama atau tokoh agama harus punya rahmat nabawiyah, rahmat yang diwarisi dari para nabi, rahmat yang diwarisi dari Nabi Muhammad SAW, sehingga jadi tokoh ulama, tokoh agama yang mudah memaafkan, hatinya longgar, tidak mudah mutungan. Niku harus, orang ulama itu harus begitu sifatnya. Satu, seperti Nabi Musa, walaupun dikecewakan Bani Israel tetap mendoakan mereka. Kemudian yang kedua, di ayat ini juga ada syariat untuk istisqa ketika tidak ada air. Boleh dengan sholat, itu yang sempurna. Boleh juga minimal dengan memanjatkan doa yang isinya minta hujan kepada Allah. Termasuk amalan ini tadi juga boleh, atau amalan yang lain, bebas doanya apa aja. Yang penting doa minta hujan itu istisqa, sudah termasuk istisqa, tapi istisqa yang paling awal, paling minim. Kemudian yang ketiga, Allah mampu mengeluarkan air yang begitu banyak, jutaan liter diminum oleh Bani Israel. Maka kalau kita taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang mungkin dalam hidup kita anggap tidak mungkin terjadi,
maka bisa dirubah dan bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alias taat sama Allah, insya Allah hidup kita akan dibenahi, dibimbing oleh yang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jangan kita merusak di atas muka bumi ini dengan apa? Dengan kita kufur atas nikmat-nikmat Allah, dengan kita menggunakan nikmat Allah tidak sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, alias dengan bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berada di relnya mereka para ulama yang saleh, dan kita jadi orang yang selamat bahagia dunia sampai akhirat. Amin.